صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kepada yang terhormat para jamaah pengajian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa duduk bersama untuk mengaji bersama seputar tentang kitab suci Al-Quran. Ada pertanyaan dari salah satu jamaah. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang hafal Al-Quran kemudian dia lupa hafalannya, apakah termasuk dosa besar atau tidak? Baik para jamaah, di sini saya ingin menjawab secara ringkas. Sebelum menjawab, sedikit mengulang bagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Menghafal Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia. Bahkan orang yang mampu menghafal hingga sempurna 30 juz, di dalamnya terdiri 114 surah, terdiri dari 6.666 ayat. Tentu ia termasuk orang-orang pilihan yang sangat istimewa, karena tidak semua orang diberi anugerah mampu untuk hafal Al-Quran secara sempurna. Pada masa Nabi sendiri, tidak semua sahabat memiliki hafalan yang sempurna 30 juz. Ada sebagian mereka sekedar hafal surah-surah tertentu, dan ada juga yang hafal sebagian saja. Karena mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menghafal, hanya sahabat-sahabat tertentu yang memiliki hafalan yang sempurna sampai 30 juz, dan hafalannya pun kuat, mungkin. Di antara mereka seperti sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Untuk itu, dalam suatu kesempatan Nabi memberi motivasi kepada mereka untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran dan memperdalam isi kandungannya. Di samping itu, Nabi juga memberi peringatan kepada mereka agar tidak melalaikan hafalannya, sebab hafalan adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara. Jika hafalan itu dijaga dengan baik, maka ia akan mendapatkan predikat sebagai orang pilihan dan istimewa. Tapi jika tidak, hafalan itu akan hilang dari memori ingatannya dan mendapatkan ancaman yang sangat pedih. Untuk itu, seorang yang memiliki hafalan Al-Quran dituntut untuk selalu menjaga hafalannya dengan meluangkan waktu murojaah, mengulang hafalannya dan konsisten dalam murojaahnya. Rasulullah SAW menyamakan orang yang punya hafalan Al-Quran seperti pemilik unta. Sebagaimana sabda beliau, kurang lebihnya, innama masalus sahibil Quran kama masalis sahibil ibilil mu'allaqah, in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Sesungguhnya perumpamaan penghafal Al-Quran seperti pemilik unta yang diikat. Jika ia dijaga dan dipelihara, maka ia akan diam dan jinak. Dan jika ia dibiarkan terlantar, maka dia akan pergi lepas dari ikatannya.
menjaga hafalan butuh meluangkan waktu agar hafalannya tetap terjaga dan melekat dalam jiwanya. Sebab menghafal Al-Quran bisa dilakukan di waktu luang, berbeda dengan menjaganya butuh meluangkan waktu. Ibarat sebuah bangunan yang sudah berdiri tegak butuh pemeliharaan dan penjagaan selama-lamanya agar bangunan itu tetap kokoh dan tidak roboh. Demikian pula para penghafal kitab suci Al-Quran. Ia butuh waktu seumur hidup untuk menjaga hafalannya supaya tidak lupa dari memori ingatannya. Sebab melalaikan hafalan sama halnya melalaikan amanah yang dianugerahkan olehnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang saya hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah melupakan hafalan termasuk kategori dosa besar? Kita lihat keterangan para alim ulama. Dalam hal ini ulama mengklasifikasi tentang esensi melalaikan hafalan. Menurut sebagian ulama, jika lupa itu disebabkan oleh faktor kesibukan yang bersifat keagamaan seperti berjihad, mencari ilmu, maka hal itu tidak masalah. Artinya tidak termasuk orang yang melalaikan dan tidak tercatat sebagai pendosa. Namun, jika lupa itu disebabkan oleh faktor keduniaan, apalagi perbuatan yang dilarang, maka hal tersebut dianggap berdosa dan termasuk melakukan dosa besar. Keterangan ini bisa dilihat di kitab Fathul Bari fi Syarh Sahih Bukhari di Ibnu Hajar Al-Asqalani, cetakan Beirut Dar Al-Ma'rifah, juz 9 halaman 85. Dari kalangan Syafi'iyah seperti Abu Al-Makarim dan Ar-Ruyani mengatakan bahwa berpaling dari membaca Al-Quran menjadi sebab hilangnya hafalan, dan melupakan hafalan menunjukkan tidak adanya perhatian terhadap Al-Quran dan meremehkan perintahnya. Oleh karena itu, jika para hamil Quran itu berprofesi sebagai agamawan atau pendakwah, peneliti, pengajar, sehingga tidak memungkinkan untuk mengulang hafalan secara konsisten, namun tetap mengulang hafalannya sesuai dengan kemampuannya, maka dalam hal ini tidak termasuk dalam ancaman hadis yang sudah dicantumkan oleh Rasulullah SAW. Namun jika para hamil Quran itu berprofesi yang tidak ada sangkut pautnya dengan keagamaan, sehingga ia melalaikannya hafalannya dan tidak ada usaha untuk mengulang hafalannya dengan kadar kemampuannya, maka ia termasuk dalam ancaman hadis Rasulullah SAW. Para jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi terkait dengan jawaban dari pertanyaan dari jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jazakumullah khairan katsira wa jazakum ahsanal jaza. Mohon maaf atas segala kesan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha